Jadi udah tahu itu sakit asam lambung. Maksudnya belum pernah ke dokter. Kenapa belum pernah ke dokter? No, ke dokter belum pernah. Kenapa? Berobat, nggak pernah berobat. Kenapa? Oke. Iya, saya perlu tahu kenapa belum pernah berobat sampai sekarang. Berapa umurnya? Baik, jadi 61 tahun, anggaplah berapa puluh tahun ini nggak pernah berobat ke dokter. Memang karena nggak sakit, nggak pernah sakit. Jadi saat ini rasanya pengen berobat atau enggak? Bebas, mau ke penyakit dalam juga boleh. Kalau yang ada misalnya dokter umum sementara boleh dia periksa. Kalau kita mau cari tahu gejala lain, penyakit lain, maka yang harus dilakukan kan pemeriksaan, ya kan gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari tubuh manusia ini kan lambung ini kan. Nah, lambung itu dikendalikan dari otak, ada sarafnya. Jadi paling dekat hubungan itu adalah kalau kita stres baru kambuh perutnya. Artinya kalau otak yang stres, perut ini semua bisa terganggu. Panas, pedas, rasa terbakar, tegang. Nah, jadi penyebabnya itu adalah benar, itu gejala lambung, tapi penyebabnya itu adalah dari stres pikiran. Nah, pertanyaannya apakah Ibu Loida udah menyadari itu stres pikiran? Jadi pikirannya nggak stres, tapi pikirannya jalan terus ya. Hah? Jadi itu sih bukan stres memang. Kalau ada duitnya. Kalau ada duitnya baru bisa tidur, ya kan? Nah, jadi itu bukan stres memang, tapi pikirannya jalan. Kantong kering. Jadi udah sembuh nih sekarang. Ya karena pikirannya jalan. Ya pertanyaannya berarti gimana supaya pikiran kita nggak jalan terus? Kalau kita waktu malam pikirannya jalan terus,
dia nggak bisa tidur. Oke, jadi mengatasinya dengan terapi konseling. Oke. Tapi kalau terapi konseling kita punya uang, dia harus yang bayar. Kalau nggak punya uang baru gratis. Mau? Ya, baik. Jadi otak manusia ini dia bisa percaya semua gitu loh. Dia percaya Tuhan, tapi dia percaya juga dengan kenyataan. Jadi artinya kalau Inang kan udah pasti percaya Tuhan kan. Nah, pada waktu ibu percaya Tuhan, ibu percaya Tuhan itu punya rencana yang baik. Betul. Tapi masalahnya ibu lihat juga keadaan, kok uangnya nggak ada. Iya. Gimana? Pas yang gue bilang. Maka apa yang harus kita lakukan? Belum tentu. Kita harus memahami dulu. Kita harus paham dulu. Coba tarik nafas dulu. Ada nggak napasnya? Enak rasanya, lega atau enggak? Coba tarik napas lagi. Ada napasnya? Coba pikirkan, kenapa bisa ada napas kita sampai sekarang? Gratis. Bisa kita beli. Jadi nggak pakai uang kan? Lalu semua itu kenapa dikasih Tuhan sama kita? Gratis. Nggak nyambung pertanyaannya. Kenapa dikasih Tuhan gratis? Kenapa dikasih Tuhan gratis? Ibu Loide masih di situ. Makasih Pak Pendeta Hotman. Itu benar. Baca Alkitab ya malam ya. Bisa prolog bareng sama obat mual aman. Oke. Udah entah kemana Inang itu.
strategi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian tidak dimulai dari metode, tapi harus berangkat dari akar permasalahan. Di akar permasalahannya, kenapa banyak orang sakit? Merumuskan secara tepat paradigma dan latar belakang. Paradigmanya, latar belakang penelitian akan membantu peneliti merancang, lalu kemudian merancang desain penelitian dan menentukan metode yang akan digunakan. Tiba kakiku ada merah, itu kenapa? Karena kalau kita demam berarti terjadi peradangan. Kalau peradangan akan menimbulkan warna merah. Dalam hal ini dapat digunakan pendekatan kuantitatif, kualitatif, atau campuran keduanya. Melalui tulisan ini dipaparkan bahwa penelitian agama dan berbagai topik di dalamnya terbuka dengan berbagai pendekatan. Karena sifatnya sebagai ilmu pengetahuan, paper ini membangun wawasan penelitian, mulai dari pemahaman tentang penelitian itu sendiri, penentuan dan perumusan masalah penelitian, hingga memilih pendekatan yang tepat melalui perkenalan terhadap berbagai metode. Melalui paper ini diharapkan tidak terdapat kesulitan benturan paradigma di dalam menjalankan penelitian agama dengan pendekatan kualitatif, kuantitatif, atau keduanya. Penelitian berasal dari research yang dalam bahasa Indonesia disebut riset. Kamus Merriam-Webster online menerjemahkan kata itu sebagai tindakan pencarian yang dilakukan secara cermat dan hati-hati. Silakan yang mau bertanya, request naik live-nya ya. Yang udah lama sakit tapi belum sembuh ya. Oleh sebab itu sebuah penelitian memenuhi standar empirik sistematis ya. Usaha penyelidikan atau pemeriksaan yang cermat melalui sebuah investigasi atau percobaan yang bertujuan menemukan dan menafsirkan fakta. Kenapa nggak sembuh? Nah gitu ya. Kenapa sakit udah lama nggak sembuh? Almiyahu, selamat pagi. Selamat pagi Ibu, silakan, apa keluhannya? Udah berobat juga ya? Berapa umurnya? Boleh saya bertanya, ada kesulitan keuangan juga? Pas-pas untuk makan, untuk hidup lah ya. Puji Tuhan. Oke. Jadi kalau kakak mau sembuh, saya bisa obati dengan terapi konseling namanya ya. Nah memang terapi konselingnya ini karena kakak memang kesulitan keuangan, maka saya mau bantu, saya kasih yang gratis kalau mau. Baik, coba ceritakan dulu
Apa yang dirasakan boleh diceritakan, apa yang dipikirkan juga boleh diceritakan. Ada rasa gelisah tapi nggak tahu apa yang digelisahkan. Baik. Jadi kenapa kita merasa gelisah? Karena kita menjalani hidup, tapi kita berharap hidup nggak seperti yang kita jalani. Bisa dengan rasa terpaksa, bisa dengan rasa kekecewaan, bahkan bisa sampai rasanya marah, bahkan sampai rasanya nggak berharap lagi hidup. Yang mana kakak? Artinya kakak nggak terima penyakit gitu. Oke. Baik, coba kakak tarik nafas dulu. Ada nafasnya. Ada rasa lega. Boleh tarik lagi. Lega juga. Kakak tahu dari mana napas itu? Bah, kakak tahu kenapa Tuhan kasih nafas atau oksigen sama kita? Jadi sel-sel di badan kita ini kan, ini kan gambar besar aja nih, tapi terdiri dari sel-sel yang tak terlihat mata, harus pakai mikroskop. Semua sel kita itu perlu oksigen. Jadi kalau oksigennya kurang, sel kita akan rusak, bahkan selnya akan mati. Disitulah kita akan rasa sakit. Jadi lambungnya, sel-sel dinding lambungnya jadi terkikis dia, jadi menipis. Bisa paham maksudnya? Maka kenapa oksigennya sedikit di badan kakak? Karena waktu kita tarik napas, oksigennya masuk ke dalam darah, lalu dia akan mengalir ke seluruh tubuh termasuk ke otak. Kalau di otak ini jalan pikirannya, maka dia akan memakai oksigen.
Masih di situ? Jadi apakah kakak sadar pikirannya jalan terus bekerja? Jadi kakak maunya langsung solo. Udah ke dokter kan? Kakak tahu kenapa masih hidup sekarang? Masih mau dikasih tahu kenapa kakak hidup? Karena Tuhan. Jadi sampai hari ini hanya Tuhan yang bisa membuat manusia hidup. Bisa kakak terima itu? Mulai dari awal kakak lahir di dunia ini, kakak tahu siapa yang menentukan tanggal lahir? Siapa? Lalu setelah kakak hidup, kakak tahu kalau Tuhan itu yang memelihara hidup kakak setiap detik. Tadi malam kalau misalnya kakak tidur kan nggak sadar kan, misalnya kakak tahu siapa yang menjaga kakak? Siapa? Tarik napas lagi coba. Ada napasnya. Jadi kakak nggak sadar, tapi Tuhan yang jaga. Kakak nggak tahu gimana, dan nggak ada manusia yang bisa. Tuhan ciptakan kakak. Kakak nggak sadari Tuhan yang menjaga. Walaupun kakak nggak berharap dijaga Tuhan, tapi Tuhan tetap jaga. Ya alasannya cuma satu, berarti Tuhan sayang sama kakak. Kakak percaya? Dan dia Tuhan gak pernah berubah. Sekali dia ciptakan kakak karena sayang, selama-lamanya dia sayang sama kakak, walau kakak gak sadar. Bahkan kalau kakak pikir Tuhan gak sayang, dia tetap sayang sama kakak. Buktinya kakak masih hidup. Benar gak? Bahkan mungkin kakak gak tahu, kita bisa aja berdosa. Semua manusia berdosa kan? Diampuninya kita. Kakak Kristen, lalu dia naik ke atas kayu salib
Setelah lahir di kandang domba, dihina, ditolak, dia tetap mengampuni kita. Dia naik ke kayu salib. Di kayu salib ngapain dia? Menderita, menanggung penyakit, darahnya dia curahkan. Dan karena darah itulah ada kuasa di situ. Ada kuasa. Kuasa yang menyembuhkan semua penyakit. Bahkan kuasa yang membangkitkan orang yang mati. Dan dia sudah lakukan itu. Jadi kalaupun sampai hari ini kakak sudah berubah, it's okay. Dokter ya terbatas, karena dokter hanya manusia. Maka jangan berharap kepada manusia. Bahkan manusia nggak sadar oksigen itulah yang membuat kita hidup dan sehat. Tapi karena habis di otak oksigennya, tiap hari bertanya, kenapa aku belum sembuh? Tiap hari bertanya, sampai kapan hidupku kayak gini? Tiap hari mungkin bertanya, kenapa nggak ada yang peduli sama aku? Tiap hari mau bertanya, gimana masa depanku, ya kan? Benar. Jadi sudah tahu kalau Tuhan sayang sama kakak. Udah tahu. Kalau udah tahu kalau Tuhan sayang sama kakak. Di situ. Oke. Tuhan tetap sayang sama kakak ya. Inang Purnama Sita Shalom.
Kak Putri, shalom, selamat pagi menyala. Ibu Ponomban, Anake, Ibu Caroline Nona, Tuhan baik ya. Ibu Yuti Almira, Tuhan baik. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, tetap untuk selama-lamanya. Walau manusia mengecewakan kita, tapi Tuhan sekali-kali tidak akan pernah mengecewakan kita. Haleluya. Oke. Dah, aku sambil baca-baca gitu. Jadi ternyata kalau kita mau meneliti, jangan mulai dengan metode, ya. Tapi mulailah dengan menentukan masalahnya apa gitu. Jadi masalah yang di kepala kita ini saat ini adalah masalahku itu adalah kenapa nggak sembuh gitu. Hai Kak Lin, puji Tuhan ya, semakin membaik, nggak jadi beli rumah, mantap, karena belum jadi kehendak Tuhan. Yes, orang yang mengikuti kehendak Tuhan dia akan disembuhkan. Thank you Kak Putri Amelia minum kopi ya, minum kopi. Wah. Mantap es krimnya tuh, aduh enaknya. Makasih ya Kak Lin ya, Kak Putri Amelia, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Tuhan itu tidak berubah walau kita anggap dia nggak peduli sama kita, walau kita anggap nggak ada yang peduli sama kita. Ya, minum kopi setelah sarapan dok? Enggak, Inang Purnama. Langsung minum kopi. Jangan ditiru ya. Yang boleh tiru itu hanya yang udah paham dulu sama Dr. Joseph ya. Sebab sebuah penelitian yang baik seharusnya berangkat dari masalah. Cari dulu masalahnya apa. Nah ini tadi contohnya, kopi tanpa gula, pakai gula lah. Aduh, hidup ini udah pahit ini, masa juga gula nggak masuk. Kita perlu energi biar bisa berpikir. Makasih Nang Purnama. Kalau aku sehat semua karena Tuhan aja ya. Kita kecilkan dulu nomor telepon ini. Betul aja. Buat yang pengen sembuh, silakan ya. Silakan ikut terapi konseling. Buat yang nggak punya duit, kesulitan keuangan, silakan ikut terapi konseling gratis. Buat teman-teman yang menonton, bantu tap-tap layar supaya bisa supaya bisa masuk ke teman-teman yang lain. Umurku tahun ini 45. Mama mertuaku penasaran sama dokter, jumpakan Kak. Udahlah bilang, udah lama kali sakit, udah capek kali itu hidupnya. Jam berapa makan dok? Saya makan jam 10 kadang 11. Aku makan tergantung keinginan aja. Kalau mau makan, kalau malas aku makan, nggak makan gitu. Kalau aku rencananya mau puasa nih, mau turun berat badan nih lagi, mau turun. Inang Nurhaida, selamat pagi. Kalau beliau ikut konseling jangan cerita tentang aku ya dok. Siap, rahasia tetap dijagalah, walaupun itu mertua ya kan. Ditunggu video khotbah barunya dok. Udah loh, udah aku upload 1. Yang tadi malam aku upload udah kakak lihat. Telinga sakit menjalar ke rahang. Yuti masih muda, sehat banget. Puji Tuhan, Ibu Yuti. Siapa yang mau sehat banget ikut sama aku, biar aku ajarin ya. BLM. Yo yang mau sembuh naik live ya, yang mau sembuh naik live. Ibu Emi Aritonang dulu. Sebuah penelitian yang baik seharusnya berangkat dari masalah ya. Jadi masalah penelitianku itu yang mau kuteliti adalah kenapa banyak orang sakit GERD dan anxiety. Aku percaya
Tuhanku ajak. Yang mau sembuh silakan. Yang ada duitnya boleh ikut yang berbayar. Yang gak ada duitnya boleh masuk ke terapi konseling gratis. Naik live ya. Mom Lydia, kau turun tangan. Ibu Regina Situmayang, selamat pagi Mom Lydia. Siap. Apa keluhannya pagi ini? Silakan. Udah berapa hari tadi? Hari ini berapa kali? Oh, hari ini udah nggak ada ya? Oh, melilitnya ya? Oh, oke. Berapa umurnya? 45 ya? Sama lah kita ya. Berapa anak? Suami kerja apa? Baik, baik. Jadi apa kerja kakak? Cukup berat lah ya, dan turut berduka dulu ya. Artinya apa yang kakak rasakan ketika seorang istri tidak punya suami, itu berarti bebannya ditanggung sama istri aja ya. Baik, jadi kalau kakak mau sembuh, saya bisa obati dengan terapi konseling ini. Iya, ini kan ada yang gratis. Dikasih gratis nggak mau? Nah, udah sembuh kan? Jadi gini ya. Kenapa kita sakit lambung, mencret, apalah semua itulah ya. Sebenarnya kunci utamanya di otak. Yang pertama karena ada sarafnya. Jadi seluruh fungsi di pencernaan kita, fungsi di jantung kita, semua itu dikendalikan dari dalam otak ya. Jadi ketika di otak kita berjalan, dia bisa sadari otaknya jalan terus. Siap. Coba tarik nafas dulu. Ada nafas. Lega rasanya. Tahu kakak dari mana napasnya itu? Dari mana? Amin. Jadi napas itu oksigen. Cuma kita sering lupa ya, bahwa oksigen kalau udah masuk ke badan kita, itulah yang memperbaiki sel-sel yang sakit. Karena semua sel-sel kita bisa hidup hanya kalau ada oksigennya.
Lalu apakah kita pikir Tuhan pernah lupa kasih oksigen? Yang lupa kita ya. Jadi kenapa Tuhan tetap kasih oksigen walau kita nggak bilang terima kasih? Ya boleh aja sih sibuk ya. Kita bisa sibuk, coba gerakkan tangan ini. Bisa. Kenapa lah bisa digerakkan tangan? Berarti kalau kita sibuk bekerja karena siapa? Berarti kita harus bekerja ya kan? Tapi ketika kita tahu bahwa kita bisa kerja hanya karena Tuhan, maka bekerja kita dengan bersyukur. Betul. Persoalannya, iblis membilang bekerja itu kalau dapat duit. Iya kan? Jadi di otak manusia berada di bawah pengaruh iblis. Jadi iblis selalu bilang sama kita, kalau kau hidup ya harus ada uang. Kalau nanti anakmu sekolah harus ada uangnya dong. Lalu kita buatlah semua yang kita kerjakan itu, yang kita pikirkan itu tujuannya adalah untuk mengumpulkan uang. Sehingga manusia itu kemudian tidak lagi menyadari betapa Tuhan itu sayang sama kita. Jadi apa yang menjadi beban manusia itu dalam pikirannya? Yang pertama sebenarnya itu terjadi normal karena manusia itu sendiri yang memilih untuk memikirkan. Sehingga habislah oksigen di otak. Masih hidup sekarang? Inang. Ya. Tapi udah tahu kita, kadangkala pun tetap juga iblis itu pandai. Dia menyamar seperti malaikat terang. Jadi manusia gagal, nggak bisa lihat bahwa itu adalah tipu muslihat iblis. Sekarang udah tahu. Sekarang apa rasanya udah sembuh? Jadi itulah yang selalu senantiasa kita andalkan ya. Boleh aja suami mungkin sudah tidak ada bersama dengan keluarga, tapi tetap berpikir bahwa hidup ini bukan bersumber dari suami. Suami mau gimana pun juga, tetap hidup itu berasal dari Tuhan. Karena Tuhan yang sayang sama kita. Lalu kalau kita tahu Tuhan yang sayang sama kita, maka kita harus menyadari juga keterbatasan kita. Tuhan gak larang sih kita buat rencana. Tapi pada waktu kita menyadari bahwa kita hanya manusia dengan kemampuan yang gak ada. Mana ada kemampuan kita? Semua bisa karena Tuhan kan? Maka kita akan merasa membuat rencana pun kita nggak mampu. Tapi Tuhan pasti punya
rencana. Maka hari ini kita ada, yakinilah, biarlah itu sesuai rencana Tuhan aja. Karena tarik nafas dulu. Ada nafasnya? Kok bisa ada nafasnya? Kok bisa sekarang Inang ada? Siapa yang jaga? Pernah ditinggalkan ini? Tahu Inang bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Udah tenang pikirannya. Jadi Inang tahu kalau Tuhan itu punya rencana hari depan. Ada rancangannya yang jelek. Apa rancangannya? Jadi Inang mau rancangan Tuhan atau Inang mau rancangan sendiri? Jadi kalau hari ini kita hidup, rancangan siapa? Buat tarik nafas. Apakah kalau hari ini kita sakit, rancangan Tuhan batal? Apakah Inang tahu bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke kayu salib menyembuhkan semua penyakit kita? Udah sembuh Inang?
yakin pikirannya mulai hari ini hanya berharap kepada Tuhan Yesus. Kalaupun keadaan tambah sulit, tetap pengharapannya hanya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita sakit, maka kita datang hanya kepada Tuhan Yesus dan mengakui apa yang sudah diperbuat Tuhan Yesus, dan mengakui bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah buat kita. Ada lagi mau ditanya? Jadi kalau aku berdoa, yang kudoakan adalah supaya hati Inam menerima. Tidak ada lagi tempat pengharapan kecuali Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sebab Engkau begitu mengasihi kami. Engkau yang menciptakan alam semesta, dengan berfirman Engkau jadikan segala sesuatu. Bahkan Tuhan, Engkau menciptakan manusia di hari yang ke-6, karena Tuhan sediakan terlebih dahulu semua yang kami butuhkan. Itu sebabnya kami hidup sampai dengan saat ini. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami gak bisa menjaga diri kami sendiri setiap waktu. Tetapi Tuhan, Engkau adalah Tuhan. Tuhan atas segala Tuhan, Allah atas segala Allah, Raja di atas segala Raja, yang menjadi juru selamat kami, yang menjadi penyelamat kami satu-satunya, yang mengampuni segala dosa kami. Bahkan Engkau Tuhan yang menyembuhkan segala penyakit kami. Darah-Mu Engkau curahkan, Engkau kuduskan kami, Engkau sucikan kami, supaya pikiran kami tidak lagi tertuju kepada hal-hal yang ada di dunia ini, supaya pikiran kami tidak lagi melihat kemegahan-kemegahan dunia, supaya pikiran kami tidak lagi mengandalkan kekuatan-kekuatan dunia, tidak lagi mengandalkan kemewahan-kemewahan dunia. Tetapi apa yang ada dalam pikiran kami, kami berserah. Apapun rencana Tuhan buat kami, kami percaya Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kami. Dan kami tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini juga Engkau disembuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Iman-Mu yang menyembuhkanmu. Engkau sembuh walau belum melihat, Engkau sembuh walau tidak melihat, tetapi Dia tetap Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berkati anak-anak-Nya, semuanya aku serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena aku percaya tidak ada yang gagal rencana Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang berkarya, tangan Tuhan yang menolong, tangan Tuhanlah yang bekerja, sehingga anak-anak-Nya akan menjadi anak-anak yang perkasa, anak-anak yang tidak meminta-minta, tetapi anak-anak yang menjadi berkat bagi orang banyak. Dan semuanya itu kami akui, itu semua karena Tuhan, bukanlah karena kekuatan kami, karena kami tidak punya kekuatan apapun kecuali karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Tuhan berkati ya. Semangat ya Ibu. Shalom. Tuhan memberkati. Kak Fitri, selamat pagi. Tuhan berkati ya. Yes, mau naik lagi? Yes, silakan. Ibu Sarlina Marpaung, amin. Tuhan berkati. Topiknya kesembuhan, healing. Berdasarkan topik tersebut, peneliti akan mengambil keputusan. Puji astuti pagi kakak, kelas pagi, selamat pagi semuanya. Tuhan yang memberkati kita pagi ini. Kalau kita bisa hidup semua karena berkat Tuhan, karena manusia nggak bisa ciptakan oksigen.
Kalau bisa hidup sampai dengan pagi ini, karena tadi malam yang tidur lelap engkau dijaga Tuhan, karena Tuhan sayang sama kita. Ibu Kartini Sugina, selamat pagi. Ewan Shalom, selamat pagi. Inang Nur Haida, amin, puji Tuhan. Bantu tap-tap layarnya teman-teman sebagai tanda supaya banyak yang diberkati dan saya pun tambah semangat ya. Artinya saya menyadari, oh banyak yang dengar, banyak yang pengen dengar ya. Jadi saya harus semangat buat live-nya ya. Oleh karena itu, sebagai studi yang disusun dari bahan-bahan literatur, pembahasan pertama-tama diarahkan pada pembentukan wawasan yang benar tentang penelitian. Amin, Tuhan baik. Ginsi Shop, selamat pagi. Mama Lydia mungkin kepencet dia. Oke, aku terangkan. Penelitian kemudian penentuan masalah diakhiri dengan paradigma metode penelitian terakhir ya. Penekanan diutamakan pada pembahasan tentang penemuan dan perumusan masalah penelitian. Penemuan dan perumusan masalah penelitian. Sebab hal inilah yang akan mengarahkan keputusan peneliti untuk memilih metode apakah kualitatif atau kuantitatif ya. Nah, paradigma penelitian menurut Carey 2015, sebuah penelitian adalah metode apapun yang dipilih untuk menjalankannya setidaknya memenuhi unsur pengamatan. Kita amati apa yang terjadi fenomenanya ya. Kemudian ada pengujian, diuji dulu, dan kemudian ada penjelasan ya. Semua itu diarahkan pada satu titik, yakni mengungkapkan kebenaran. Tujuannya adalah mengungkapkan kebenaran. Penelitian yang baik dan berhasil adalah penelitian yang menemukan, menggali, dan menghasilkan kebenaran. Ya, jadi kita menemukan, menggali, dan akhirnya menghasilkan suatu kebenaran. Tanpa kebenaran, maka penelitian tersebut adalah sebuah kegagalan. Silakan yang udah lama sakit mau sembuh, ada waktu lagi sekitar 15 menit. Metode penelitian bervariasi tergantung dari keputusan peneliti berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional dalam memilih metode penelitiannya. Metode apapun yang akhirnya dipilih, sebuah penelitian berangkat dari pertanyaan dasar. Mengapa dan untuk apa penelitian dilakukan? Banyak kajian telah dipaparkan oleh para ahli. Putri Arsi, selamat pagi. Senang sekali bisa lihat Pak Dokter lagi, puji Tuhan. Kak Putri Arsi, Tuhan baik ya. Makanya bisa lihat Pak Dokter Joseph pagi ini. Banyak kajian telah dipaparkan oleh para ahli mengenai rumusan yang tepat tentang metode penelitian. Kak Tari Dop Saragi, Tuhan baik ya. Amin. Kamus Bahasa Indonesia Online menjelaskan bahwa metode artinya cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Juga diartikan sebagai sebuah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Sedangkan menurut rujukan kamus yang sama mendefinisikan penelitian sebagai pemeriksaan yang teliti, penyelidikan kegiatan. Kak Ingrid Siburen, selamat pagi. Penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis ya. Asti Kenny, saya sakit tulang belakang bagian bawah sudah lama, kata dokter, saraf menyempit. Coba Ibu Asti silakan naik lagi biar saya bisa bantu. Mengembangkan prinsip-prinsip umum ya. Oke, dari sini ada rangkaian prosedur. Selamat pagi Ibu Asti. Berapa umurnya Ibu? -45. Apa pekerjaan Ibu? Oh. Oke.
Ya. Siap, siap. Jadi kenapa kerja TKW suaminya nggak ada? Kenapa suaminya? Baik, baik, baik. Coba tarik nafas dulu, Ibu. Ada napasnya. Oke. Coba jujur. Apa yang Ibu salahkan dalam hidup ini? Artinya gini, Ibu suka nggak dengan hidup Ibu saat ini? Ibu suka atau tidak dengan hidup Ibu saat ini? Kenapa Ibu suka? Yakin? Berapa persen yakinnya? Artinya masih ada juga sedikit menyalahkan suami ya. Oke. Oke. Udah sembuh belum? Udah ketawa-ketawa soalnya. Jadi nggak ada yang nanya kabar ibu. Jadi aku yang nanya ya, apa kabar ibu? Amin, amin. Jadi nggak usah berharap lagi ya ditanya kabar sama orangnya. Ya kalau masih berharap itu ya kecewa terus lah ibu. Oke lah.
Kenapa ibu masih berharap? Apa memang mereka kabar siapa nih? Anak atau kabar suami? Nah, ini kalau ibu nggak ditanya kabarnya, ibu bisa nanya kabar dia. Cuma ibu kan sadar lah ya, kenapa ibu masih hidup sekarang? Kenapa ibu masih hidup sekarang? Nggak dalam itu bah. Ya udah, berarti Tuhan peduli nggak sama ibu? Tuhan tahu nggak kabar ibu? Ibu perlu yang mana? Tuhan yang tahu kabar atau manusia yang tahu kabar ibu? Artinya jangan berharap sama manusia. Kalau kita berharap sama manusia, jadi overthinking. Ya udahlah, kalau ada uang ibu kan banyak uang ibu kan, enggak? Terapi konseling ini ada yang berbayar. Paham maksudku kan? Ada yang berbayar, jadi melalui video call. Jadi siapa tahu uangnya cukup buat bayar terapi konseling, bagusnya yang berbayar aja. Tapi kalau memang nggak cukup, ya udah ikut yang gratis. Kenapa aku bilang cukup? Karena ibu TKW ya kan. Ya iya, semua orang juga utamakan gaji anaknya. Lah kalau kita lakukan kayak gitu, nanti anaknya sembarangan pakai uangnya. Nangkep maksudku? Anak kalau dikasih uang bulat-bulat, dia nggak mana paham. Uang ibu ya habis-habisan gitu aja. Ibu kan orang tuanya kan. Ibu tidak boleh percayakan. No. Gak gitu caranya. Makanya ibu jadinya merasa gak dipedulikan sama anaknya. Nangkep. Sebagai orang tua yang baik, bukan uangnya dikasih bulat-bulat terus dia suruh atur. Dia cukup memberitahukan butuh apa. Kita bertanya, kenapa kamu butuh itu? Karena yang bisa menentukan anak itu butuh apa atau tidak, itu orang tuanya, bukan anak itu. Boleh, coba lihat. Uang bensin kalau sampai besar kali berarti kerjanya jalan-jalan bukan kuliah.
Jadi udah lunas motornya belum? Satu hari 20.000 minyaknya. Sama uang. Jadi total gaji ibu berapa sebenarnya? Berapa tuh? Berapa lah itu? Berapa itu? Berapa? Berapa itu? Baru dikasih. Berarti $400 berapa itu? Rupiahnya berapa? Ini dolar apa? Singapura? Brunei dolar. Coba aku tengok dulu berapa Brunei dolar ya. $13.000, besar juga gaji ibu. 450 lah ya, 450 ya. 450 dikali 13.265. 13.265. Ya juga ya, kecil juga ya. 6 juta. Tapi oke. Jadi intinya ginilah. Pada waktu ibu pikirannya sekarang hanya satu aja, berharap sama Tuhan. Lalu keadaan apapun yang sedang ibu alami, jangan itu masukkan ke pikiran ibu. Tetap yang ibu yakini adalah Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak ibu pulang, ibu mau pulang. Kalau Tuhan yang berkehendak ibu pulang ke Indonesia, ibu mau pulang. Tapi memang anak ibu udah besar lah ya. Anak ibu udah dewasa ya. Oh, udah berumur juga ya. Oke. Jadi yang ibu tetap lakukan kewajibannya memang double ya, cari duit dan juga tetap memantau, memperhatikan anak-anaknya ya. Oke. Dan tetaplah bekerja ya, karena kalau kita bisa bekerja itu karena Tuhan ya. Coba ibu berdiri sekarang. Puji Tuhan. Udah hilang sakitnya. Coba berdiri ya. Bisa berdiri. Puji Tuhan. Coba pikir kenapa ibu bisa berdiri. Ya oke, silakan. Wah, puji Tuhan. Siapa yang sembuhkan itu? Siapa yang sembuhkan? Nah, jadi ini yang ibu harus tahu. Gak ada yang bisa kita lakukan kecuali itu karena Tuhan.
Ya. Jadi ibu bekerja, ya udah bekerja aja, tapi ibu sadar bahwa bekerja itu karena Tuhan. Ibu bisa bekerja karena Tuhan. Mau berapapun gaji, Tuhan berkati. Iya, amin. Siap, haleluya. Tahu, tapi nggak pernah. Siap. Puji Tuhan. Ada lagi mau ibu tanya? Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Ibu Asti. Baik Ibu. Sakit kantong kering ya kan? Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, kalau gitu. Selamat bekerja ya, melayani Tuhan ya. Shalom. Sama-sama. Amin. Siap. Tuhan memberkati. Shalom. Oke, kita close dulu live-nya karena ada yang mau kami kerjakan dulu. Nanti mungkin kita live-nya mungkin malam lah ya. Kalau sore nanti ada live tapi dari kampus, jadi hanya bisa dengar-dengar aja. Tapi kalau yang mau terapi konseling gratisnya mungkin malam nanti ya. Oke, yang mau berobat secara pribadi juga ini nomor WhatsApp-nya. Kita buat janji dulu di situ. Harinya jam berapa ya. Terus yang perlu emergensi, artinya mungkin perlu opname yang di Medan, saya BPJS-nya ada di Rumah Sakit Boloni ya. Boleh juga hubungi saya dulu biar konfirmasi. Siapa tahu kan dok, aku mau opname dok pakai BPJS, sakitnya nggak ketolongan. Nah gitu ya, silakan. Dan kalau untuk yang konseling gratis juga hanya di live TikTok ya. Jadi bukan nggak boleh datang ke praktekku, tapi kalau mau yang gratis tungguin aja di live ya, tungguin aja di live ya, supaya semua banyak yang diberkati, kira-kira begitu ya. Oke, sampai jumpa ya, bye.